Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas dengan model seperti ini ya. Kita buat border dengan bubble stitch berkeliling. Kemudian kita kombinasikan tas ini dengan dua warna ya. Jadi dua sisi tasnya bisa kita jadikan sebagai tampak depan ataupun tampak belakangnya ya, dengan motif dan pola yang sama. Di sini untuk bagian dalam kita menggunakan kancing magnetik ya, yang seperti ini. Untuk membuat tali selempang dengan motif yang seperti ini, teman-teman bisa cek di description box atau bisa klik linknya juga di atas sini ya. Sedangkan untuk handle tas ini saya sudah tunjukkan di video saya sebelumnya. Teman-teman juga bisa cek di description box atau bisa juga klik linknya di atas sini. Sebelum mulai, teman-teman support kami terus dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Project kali ini masih disponsori oleh Union Yarn. Di sini kita masih menggunakan benang polyester kilap ya. Ukuran D27, beratnya 100 gram. Di sini untuk yang berwarna kaki seperti ini kita akan butuh 2 gulung untuk bagian alas tas, tali selempang, dan kiri kanan tas ya. Kemudian kita akan padukan dengan warna oranye seperti ini dan juga warna kuning ya. Kita akan butuh masing-masing satu gulung untuk yang oranye dan kuning. Hook di sini kita akan menggunakan hook yang nomor 5. Untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek di description box ya. Dan ini adalah official store-nya Smiley Knit. Jadi teman-teman bisa cek berbagai macam jenis benang termasuk peralatan rajut ada di sini. Untuk total stitch keliling di sini ada 128 stitch. Saya menggunakan fondasi awal chain 18 ya. Kemudian dari baris pertama sampai baris ke 46 itu kita isi dengan 17 single crochet setiap barisnya. Nah, cara membuat alas yang seperti ini ya, dengan ukuran yang berbeda itu teman-teman bisa lihat di description box atau bisa juga klik linknya di atas sini ya. Nah, untuk pola ini saya tampilkan di layar, jadi teman-teman bisa ikuti sesuai dengan yang di layar jika ingin mendapatkan pola yang serupa. Untuk satu stitch terakhir di sudut sini kita akan tambahkan seperti ini dengan melakukan finishing jahit. Oke, kita tambahkan seperti ini ya. Nah, ini kita bisa sembunyikan untuk sisa benangnya.
Ini akan kita jadikan sebagai bagian bawah ya. Nah, ini adalah bagian dalam untuk alasnya. Di sini kita bisa mulai dari titik sudut ya. Bisa perhatikan ini akan menjadi titik pertama. Kita boleh beri stitch marker. Tempat sudut yang berisi 2 stitch ya. Nah, ini stitch pinggiran dimulai dari sini. Kita akan hitung sampai 17 stitch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Oke, titik keduanya terakhirnya untuk yang di samping di sebelah sini. Jadi kita akan membuat mulai dari sini sampai ke sini ya, kita akan lakukan bolak-balik. Di sini kita akan lakukan back loop stitch ya. Ambil benang, buat chain 3. Ini kita akan hitung sebagai DC pertama. Kemudian kita akan lanjutkan dengan mengisi DC sampai 16 stitch ke depan ya. Ini kita akan buat back loop untuk baris pertama ini. Nah, ini jadi ujung baris pertama ya. Kita buat back loop masih, biarkan saja seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk untuk baris kedua. Chain 1, kemudian putar. Kita akan isi di setiap stitchnya dengan single crochet. Jadi total baris kedua ini ya, sama dengan baris pertama tadi akan ada 17 stitch ya. Nah, single crochet terakhir kita akan buat di chain 3 atau di atas chain 3 tadi ya. Jadi total dari sini sampai ke sini itu 17 stitch. Sekarang kita akan masuk baris ketiga, lakukan chain 3. Balik. Chain 3 ini kita hitung sebagai DC pertama. Berbeda dengan baris pertama tadi, kita membuat back loop ya. Di sini kita membuat DC normal. Di baris ketiga ini, termasuk dengan chain 3 tadi, akan ada 17 DC juga ya. Jadi setiap barisnya itu akan selalu ada 17 stitch. Pola di baris kedua dan baris ketiga ini akan kita ulangi terus ya, berselang-seling sampai kita mendapatkan tinggi tas yang kita inginkan.
Masuk baris keempat ya, chain 1, kita akan mengulangi yang kita lakukan di baris kedua. Nah, ini sampai di baris ke-26 ya. Untuk sisi sebelah sini sudah selesai. Ini kita boleh potong ujung benangnya. Sekarang kita akan buat yang sama persis seperti yang di sini. Untuk sisi sebelah sini ya. Dari sini sampai ke sini 17 stitch. Kita akan ulangi apa yang kita buat untuk sisi samping tas yang sebelah sini. Oke, ini kita selesaikan ya untuk dua sisi, untuk pinggirannya. Sekarang kita akan mulai membuat untuk bagian depannya. Kita akan mulai dari sini ya. Buat chain 3. Ini kita hitung sebagai DC pertama, kemudian di sini lanjutkan dengan membuat DC sampai 46 stitch ke depan ya. Jadi total baris pertama ini ada 47 stitch. Untuk
untuk baris pertama ini kita buat back loop. Setelah menyelesaikan baris pertama ya, kita lanjut untuk masuk baris kedua. Di sini chain 1, kemudian balik. Di sini kita buat single crochet ya. Lanjut dengan membuat single crochet sampai 22 stitch ya. Dari sini kita hitung 22 stitch. Setelah membuat 22 single crochet, selanjutnya kita buat chain 3, skip 3, 1 2 3. Lanjutkan dengan membuat single crochet sampai 22 stitch ke depan. Selanjutnya kita akan masuk baris ketiga ya, buat chain 3, kemudian balik. Chain 3 ini kita hitung sebagai DC pertama, kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat DC sampai 20 stitch ke depan. Dari ujung sini sampai sini 21 DC ya, termasuk dengan chain 3 yang kita anggap sebagai DC pertama. Jadi total 21 DC. Kita akan skip stitch yang ini. Di sini kita akan langsung membuat puff di sini. Buat DC sebanyak 5 kali. Setelah 5 DC seperti ini, lepas hook ya, kita pindahkan di atas DC pertama di sini. Kaitkan benang, tarik seperti ini. Kemudian buat chain 3. Setelah chain 3, kita akan lanjutkan membuat satu puff lagi di sini. Ini untuk sambungan benang, kita bisa sembunyikan ya nanti ya di sini ya.
Oke, setelah seperti ini, perhatikan ya. Kita akan skip yang ujung sini, kita akan buat di sini. Lanjutkan dengan membuat DC sampai 21 stitch ke depan. Selanjutnya kita akan masuk baris keempat, buat chain 1, balik ya. Di sini kita akan isi single crochet sampai 22 baris ke depan. Nah, setelah kita membuat 22 single crochet, selanjutnya kita akan membuat chain 3. Kemudian ya, sama seperti yang di sini 1 2 3. Kita akan skip 3. Kemudian kita akan buat single crochet mulai dari sini sampai 22 stitch ke depan ya. Kita akan masuk untuk baris kelima, buat chain 3. Di sini balik, kita akan membuat DC ya. Chain 3 kita hitung sebagai DC pertama. Kita buat DC di sini sampai 21 stitch DC ya. Setelah membuat 21 DC ya di sini, kita akan skip stitch yang ini. Kemudian kita akan membuat puff itu di sini ya. Jadi kita akan lewati loop yang ini. Kita akan buat di loop yang ini. Oke. Di sini kita isi dengan 5 DC terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat DC. Sebelumnya kita akan skip satu yang ini. Kita akan buat DC di sini sampai 21 stitch ke depan.
Sekarang kita akan lanjutkan untuk masuk di baris ke-6 ya. Nah, baris ke-6 ini adalah pengulangan baris keempat. Oke, nah jadi baris keempat dan baris kelima akan kita ulangi sampai kita mendapatkan tinggi yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan buat sampai nanti baris ke-26. Nah, di sini ya kita sampai di baris ke-26. Oke. Jadi terlihat seperti ini. Di baris terakhir ini di bagian sini yang kita skip 3, kita akan buat single crochet 3 kali di chain 3-nya. Kemudian lanjutkan membuat single crochet sampai di ujung baris ke-26 ini. Oke, kita sudah menyelesaikan ya. Nah, sisi sebelah sini sudah jadi. Sekarang kita akan buat yang di sebelah sini. Caranya sama persis seperti yang di sini tadi. Oke, kita akan lanjutkan. Kita sudah membuat lembaran yang oranye sama persis seperti ketika kita membuat lembaran yang kuning ya. Sekarang kita akan satukan di sini. Dari sini sampai ke sini. Begitu juga di sisi sebelah sini ya, dan yang lembaran yang ini. Kita akan satukan dengan warna benang yang sama dengan warna alas tas ya. Teman-teman perhatikan untuk cara penyambungan di sini. Pindahkan hook di sisi sebelahnya ya. Ambil benang, buat slip stitch seperti ini. Kemudian di sini kita akan mulai membuat puff. Tarik benang setinggi DC ya. Kita akan gulung benang sebanyak 5 kali di sini. Buat bubble stitch, chain 1. Kemudian di sini kita akan lewati yang ini. Masukkan hook di sini di baris single crochet yang ini. Lakukan slip stitch. Kemudian pindahkan hook di sebelahnya. Di sini masih di baris chain 1 ya. Untuk yang sebelahnya kita membuat zigzag slip stitch seperti ini.
Kemudian di sini di dua loop yang ini kita akan lakukan slip stitch kembali berselang-seling ya dengan yang di sebelah. Pindahkan hook di sini. Selanjutnya di sini kemudian di sini kita akan ulangi membuat puff seperti yang tadi, tarik benang setinggi DC, gulung sebanyak 5 kali.
Kita sudah selesai menyatukan untuk sisi yang sebelah sini. Kita akan melakukan sama persis ya untuk sisi berikutnya. Oke, ini akan kita ketemu nanti ketika sudah menyatukan semua sisinya. Nah, ini kita sudah selesai ya menyatukan pinggirannya. Kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan buat bubble untuk bagian atasnya. Sekarang kita akan buat single crochet keliling untuk bagian atas tasnya ya. Setelah kita membuat single crochet keliling seperti ini, selanjutnya di sini kita akan membuat single crochet pertama. Di sini ya, di titik yang sama kita akan tarik di sini benang, kita akan buat bubble di sini juga. Ambil benang sebanyak 5 kali. Seperti ini. Kemudian skip 2, 1, 2. Kita akan buat single crochet di sini.
Oke, setelah menyelesaikan bagian atas, sekarang kita akan membuat handle yang di tengah sini ya. Ini kita akan pasang. Untuk cara membuat handle, saya sudah sertakan di description box ya. Jadi teman-teman bisa klik linknya di sana. Kita akan jahit di sini. Untuk posisi handle-nya teman-teman bisa sesuaikan ya. Saya ingin membuatnya di sini. Jadi kurang lebih di stitch ke 8-nya ya. Oke, di sini kita jahit sampai 4 stitch ya. Sembunyikan ya sisa ujung benangnya. Tasnya sudah jadi ya teman-teman. Di sini kita sudah pasang untuk ring di kiri dan kanannya. Tali selempang teman-teman bisa cek di description box. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.